Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yunior Khairunisa, asal Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Nah, kali ini saya telah merancang sebuah media pembelajaran digital, yaitu sebuah aplikasi sederhana bernama ProCambi. Ingin tahu mengenai cara penggunaan aplikasi tersebut? Yuk simak videonya. Halo teman-teman, jadi kali ini saya telah membuat suatu aplikasi yang bernama ProCambi. Nah, berikut adalah aplikasinya. Nah, ini dia tampilan aplikasi dari ProCambi. Nah, ini adalah menu utamanya ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa ikon seperti sejarah, tokoh-tokoh, lalu teks sejarah, tempat sejarah, kuis tentang aplikasi, dan profil. Untuk yang pertama yaitu ada sejarah proklamasi kemerdekaan. Kita buka ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan suatu video pembelajaran yang telah saya buat sendiri. Ini dia video pembelajarannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasnia. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pastinya kalian tidak asing. Kemudian, selanjutnya pada tanggal 14 tanggal 1 terjadi penyusunan reaksi ternyata lokasi tersebut itu dijaga ketat oleh tentara Jepang. Maka dari itu, lokasinya itu dipindahkan ke lokasi Latif Hadariningrat, Suhud dan Trimurti, dan ada Sayuti Malik, dan ada Desia. Nah, di bawahnya ini juga terdapat gambar jalan kelima itu tentang sejarah negara Indonesia sebagai awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Sampai jumpa. Nah, selanjutnya yaitu ada tokoh. Di sini terdapat beberapa tokoh seperti BPUPKI, Sang Proklamator, kemudian ada PPKI. Nah, kita klik dulu ya yang pertama yaitu BPUPKI. Nah, di sini sudah saya jelaskan mengenai BPUPKI, kemudian sejarah mengenai BPUPKI. Nah, ini merupakan pendiri dari BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Di sini juga telah disebutkan anggota BPUPKI ada 69 orang. Nah, kemudian di sini juga saya mencantumkan sidang BPUPKI. Nah, ini perumusan Pancasila oleh 3 tokoh. Kemudian di sini ada sidang BPUPKI yang kedua. Di sini juga saya menjelaskan yang mengenai sejarahnya. Nah, terakhir ini mengenai BPUPKI yang dibubarkan karena telah selesai mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya kita ke tokoh Sang Proklamator, yaitu ada Bapak Insinyur Soekarno. Di sini saya menjelaskan mengenai biografi beliau. Biografi singkat dari Sang Proklamator. Kemudian kita lanjut ke tokoh PPKI. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai sejarah singkat dari PPKI, dimulai dari tanggal berdirinya, kemudian tokoh-tokoh PPKI, kemudian ada lagi ya tokoh yang dari Jepang. Kemudian di sini juga saya menyebutkan sidang PPKI. Di sini saya menjelaskan mengenai sidang ke-1 PPKI, isi dari sidang pertama, kemudian sidang kedua, hasilnya ini, kemudian sidang ketiga ini. Nah, selanjutnya yaitu ada teks sejarah. Di sini ada teks proklamasi. Nah, ini saya tunjukkan fotonya mengenai teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian di sini juga saya mencantumkan Piagam Jakarta, yang mana memang Piagam Jakarta ini merupakan rancangan pembukaan UUD 1945 yang ditulis oleh Panitia 9. Kemudian setelah teks bersejarah, kita ke tempat bersejarah. Nah, ada apa aja sih tempat-tempat yang bersejarah ya? Untuk yang pertama yaitu ada Rengas Dengklok. Nah, ini pasti tidak asing ya bagi teman-teman semua. Kemudian di sini ada Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, kemudian ada Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, ini merupakan rumah dari Insinyur Soekarno. Nah, kemudian ini merupakan Tugu Proklamasi, yang dimana di sini terdapat patung Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, selanjutnya yaitu ada kuis.
ketika siswa menjawab pertanyaan dengan salah, jangan khawatir, di sini terdapat review pertanyaan yang salah. Setelah kuis, kita ke tentang aplikasi. Nah, ini merupakan aplikasi yang sudah saya buat. Nah, jadi ProCampi ini merupakan sebuah aplikasi yang didesain untuk mempelajari materi mengenai perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah, ProCampi ini dibuat semenarik mungkin dengan tujuan agar pengguna, terutama anak sekolah dasar, merasa tertarik dan termotivasi untuk mempelajari materi yang telah disajikan. Kemudian, nama aplikasi ini adalah ProCampi, temanya kemerdekaan Indonesia, isinya mengenai perjuangan Indonesia dalam menggapai kemerdekaan. Nah, selanjutnya yaitu ada profil. Nah, di sini aplikasi ini telah dibuat oleh saya sendiri, Yuniar Hairunisa, mahasiswi PGSD UPI Kampus Sumedang. Nah, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat untuk anak-anak sekolah dasar agar sejarah bangsa Indonesia ini tidak terlupakan oleh anak cucu kita nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.